Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, teman-teman ya. Akan cukup menarik di video ini dan akan ada pembahasan bukan hanya Bitcoin tapi juga ke salah satu kripto juga, teman-teman. What's next ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman, congrats untuk teman-teman yang hold Bitcoin yang udah mengalami journey ini dari awal tahun, bahkan mungkin dari tahun lalu atau beberapa tahun lalu. Bitcoin akhirnya mencapai $100.000, teman-teman ya. Saat ini memang lagi koreksi sekitar 99.000, tapi sudah tembus $100.000. Nah, kita akan langsung fokus ke nextnya, yaitu adalah Bitcoin ke $100.000. What's next? Apa selanjutnya? Apakah kita harus take profit Bitcoin masuk ke yang lain atau bagaimana? Nah, di video ini makanya saya akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Jadi, kalian kalau suka video ini pastinya jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga, teman-teman. Bantu push channel ini juga dengan likes teman-teman ataupun share-nya ya. Dan ya, kita langsung masuk aja ke dalam videonya terlebih dahulu. Oke, nah kita akan langsung masuk ya, dimana Bitcoin mengalami kenaikan dan saya rasa gitu ya, money flow ini akan berpindah gitu ya, karena $100.000 itu udah menjadi salah satu key angka yang psikologi level lah bisa dikatakan gitu, $100.000. Nah, kemungkinan akan ada beberapa holder atau trader yang akan take profit Bitcoin mereka dan masukin ke dalam altcoins. Makanya I think it's good untuk take profit, dan kita udah lihat kelihatan gitu ya istilahnya money flow-nya itu berpindah dari Bitcoin kemana, ke Ethereum. Belum signifikan gitu ya, tapi saya rasa Ethereum ini akan ada seasonnya di mana dia juga akan outperform seperti Bitcoin, karena kita bisa lihat memang kan Ethereum tuh nggak terlalu mengalami kenaikan dalam tahun ini, tapi tahun depan mungkin akan lain nasibnya untuk Ethereum. Kita akan coba lihat ya, dalam 24 jam terakhir kita review market dulu, teman-teman. Altcoins strong gitu ya, XDC naik sekitar 32%, Mockcoin juga mengalami kenaikan 24%, lalu ada Aerodrome, HBAR, BGB, AAV yang mengalami kenaikan. Jadi a bullish market. Apakah ada yang koreksi? Ada beberapa, ini seperti Virtuals dan beberapa lainnya, Raydium gitu ya, koreksi, tapi koreksi minor aja. Secara fear and greed kita di area greed, lucu sekali karena kita udah di 100.000, tapi saat ini kita lagi di area greed karena Bitcoin konsolidasi gitu ya. Dan akhirnya sekarang udah di area greed aja, bukan extreme greed, padahal minggu lalu kita extreme greed. Nah, kita akan bahas masuk langsung ke key points ya, yaitu adalah Ethereum. Sekarang gini teman-teman, saya mau memberikan idea ke teman-teman ya. Sekarang banyak orang atau investor mungkin melihat dari Bitcoin ETF flow ya, dimana ETF Bitcoin ini lagi naik dan memang bagus. ETF ini sangat signifikan gitu ya, karena kita bisa lihat di bawah sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, spot ETF flow-nya itu mengalami kenaikan bahkan dari Oktober nih. Lihat kenaikannya pelan gitu ya, langsung ini secara agresif kenaikannya karena banyak yang membeli Bitcoin. Sehingga alhasil harga Bitcoin mengalami kenaikan signifikan. Bahkan teman-teman bisa lihat dari 18 November sampai 5 Desember di sini 6 Desember gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah inflow-nya besar sekali. Di sini rata-rata mungkin di atas 100 gitu ya. Bahkan ada yang sampai $1 miliar inflow ke Bitcoin spot ETF. Hal ini akan nge-boost harga Bitcoin. Makanya harga Bitcoin mengalami kenaikannya signifikan. Nah, tapi apa yang menarik? Yang menarik adalah jarang ada orang yang melihat Ethereum ETF flow. Saya sendiri nggak terlalu memperhatikannya. Tapi kalau menurut saya saat ini udah waktunya kita udah harus perhatiin Ethereum ETF flow juga untuk spot ETF-nya, bukan hanya Bitcoin. Karena kita lihat dari minggu lalu ya, ini udah mulai nih flow-nya dari 29 November $332 juta, 3 Desember 132, bahkan 5 Desember kemarin $428 juta. Banyak yang udah mulai akumulasi Ethereum atau mungkin buying. Makanya harga Ethereum pun kemarin sempat break 4.000. Saya nggak tahu sekarang berapa, kayaknya 3.900-an. Jadi ini mungkin saatnya juga teman-teman untuk lihat, at least kalau misalnya market mengalami koreksi, kalian tahu ya Ethereum ini mungkin lebih secara risk to reward ratio-nya menurut saya lebih menarik ketimbang Bitcoin untuk saat ini. Oke? Nah, saya akan kasih beberapa data supportive juga, dimana ini kelihatan dari Arkham, BlackRock is buying Ethereum. Dari ini agak sedikit susah kalau dilihat, nah tapi teman-teman bisa lihat ini adalah wallet BlackRock. Mereka Juli belum beli, Agustus baru beli, kenaikan signifikan. Lalu steady growth gitu ya. Baru ini akumulasi lagi nih di akhir November sampai awal Desember. Ini mereka kenaikannya cukup signifikan untuk akumulasi Ethereum.
Bahkan total Ethereum balance mereka itu naik 50% teman-teman dalam pas 1 bulan. Jadi 1 bulan terakhir BlackRock akumulasi Ethereum atau buying, bisa dikatakan seperti itu. Dan kita bisa secara holdings juga di sini. Ya teman-teman, kalau perhatikan holdingsnya, Ethereum sekarang nambah. Justru Bitcoinnya value-nya mengalami penurunan, Ethereum-nya justru ini nambah 93 juta dolar. Ya, dan saat ini secara value wise masih agak jauh sih Ethereum sama Bitcoinnya. Ethereum-nya hanya sekitar hampir 3 miliar dolar, Bitcoin udah 44 miliar dolar untuk BlackRock portfolio aja. Gitu. Nggak hanya itu, Donald Trump punya portfolio itu juga majority itu dari Ethereum. Gitu ya, dia ada hampir 500 Ethereum, sekitar 495. Ya saya tahu ini sebenarnya bukan dia beli Ethereum ya, gitu ya. Kemungkinan besar Donald Trump itu didonasi Ethereum ataupun WETH gitu ya. Jadi ya ini ya untuk Donald Trump sendiri gitu. Tapi ya kalau kita lihat seperti ini kan, ini bisa nge-push orang-orang. Misalnya kalau investor baru ngeliat, oh Donald Trump hold Ethereum gitu ya, jadi menarik. Tapi sebenarnya ini kemungkinan besar dan majority-nya pasti ini dari donasi gitu. Nah, lalu action apa yang kita harus lakukan teman-teman? Nah, ada dua hal. Yang pertama, kalau tentukan sesuai kalian punya risk profile gitu ya. Ethereum tuh menarik, nanti kita bahas secara teknikalnya. Tapi jangan lupa untuk expose portfolio teman-teman, at least hold beberapa Ethereum ecosystem coins, kripto-kriptonya. Ya, ada DeFi-nya, misalnya Eigenlayer. Eigen juga mengalami kenaikan signifikan kalau teman-teman lihat ya. Ataupun AAV, pokoknya, atau Uniswap di sini kalian bisa lihat di DeFi-nya. Ataupun layer 2 seperti Arbitrum, mau Manta juga ya udah, nggak apa-apa, Ethereum layer 2 itu gitu ya. Saya rasa Manta ini saat ini pun juga lagi fair value lah ya. Nggak seperti dulu. Dulu itu overvalue, saat ini mungkin is worth untuk teman-teman lihat gitu ya. Ada optimism dan lain-lainnya. Ataupun kalau AI enggak sih, AI kurang ya. Ataupun meme coin sebenarnya ya. Tapi kalau benar-benar mau fundamental ya fokusnya di layer 2, restaking, dan DeFi. Ya fokusnya di 3 ini aja. Kalian expose misalnya pilih layer 2, 2 crypto, 1 pilih DeFi gitu ya. Misalnya teman-teman pilih Eigen, Arbitrum sama Manta gitu. Ya udah gitu. Atau mau pilih AAV, Uniswap atau Optimism. Ya itu bisa pilihan kalian. Kalian harus research sendiri atau tunggu video saya ya. Tapi saya rekomend kalian do your own research dulu. Ya jangan lupa disclaimer on pastinya gitu ya. Nah, itu 2 play ya. Kalau teman-teman yang lebih risk profile lebih tinggi, ya lihatnya di ekosistemnya ya. Tapi kalau misalnya maunya yang aman-aman aja, ya mungkin lebih baik di Ethereum aja. Nah, kita bisa lihat juga dari sini teman-teman. Ya, secara inflow, Ethereum ini juga mengalami inflow paling besar gitu ya. Lihat, Ethereum, Arbitrum, dan Base. Gitu ya. Ini ketiganya kan layer 2 Ethereum, layer 2 Ethereum, layer 1 gitu ya. Outflow-nya Ethereum, Arbitrum, Polygon. Yes, memang Ethereum ini inflow-nya besar, outflow-nya juga besar ya. Gak bagus dong. Sebenarnya ini lebih ke arah chain-nya itu aktif, artinya network-nya itu aktif, which is good gitu ya. Dan Ethereum itu kan paling besar, makanya teman-teman make sense kalau misalnya secara net flow sendiri Ethereum ini outflow-nya besar. Tapi kalau kalian lihat outflow di Ethereum besar, outflow di Arbitrum besar, inflow-nya kemana? Inflow-nya ke Base. Base network sendiri ada layer 2 Ethereum. Jadi ya overall sebenarnya ini tetap mainnya di Ethereum ecosystem, kecuali perginya ke Solana ya. Ini Solana Swissi juga lumayan ya. Tapi majority saat ini masih Ethereum. Gitu ya. Nah, kita nanti akan bahas juga secara teknikalnya. Tadi kan ini udah data fundamentalnya teman-teman ya. Kita sekarang bahas teknikal. Tapi sebelum itu, jangan lupa teman-teman, kalau kalian yang baru masuk market crypto, jangan lupa mungkin bisa download exchange Binance ya. Saya pribadi rekomendasi karena saya juga use it untuk exchange Binance sendiri. Ini adalah exchange nomor 1 dengan fitur terlengkap juga. Kripto-kriptonya rata-rata udah di due diligence, dan ya teman-teman mau belajar trading futures, spot, atau bahkan misalnya mau staking, itu semua bisa di Binance gitu. Jadi saya rekomend kalau teman-teman mau cari exchange besar gitu yang memang available banyak kripto, ya Binance salah satunya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat juga nih, misalnya nih earn teman-teman, bahkan bisa staking sampai bunga 10% ataupun 14% kalau di USDC. Ya biasanya ini dari limitnya, kalian harus perhatikan di sini. Nah, ini ya.
Tapi lumayan banget sih untuk seperti ini. Teman-teman bisa manfaatin periode bull market sendiri. Nah, kita back to the video. Kita akan coba bahas mengenai technical. Nah, untuk secara technical, untuk Bitcoin terutama, saat ini kelihatan clean sih teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Karena Bitcoin break 100.000, kita bisa lihat secara liquidation heatmapnya sendiri. Saat ini udah nggak terlalu banyak liquidation. Karena orang-orang harus buka posisi dulu nih. Jadi nggak kelihatan. Karena all time high-nya udah diambil, bawah udah diambil, ini benar-benar liquidity sweep kemarin sekarang udah clean gitu. Jadi ya ini kita harus tunggu dulu beberapa hari untuk building positions. Jadi kalau seperti ini teman-teman bisa, ini ada liquidation yang besar gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini ini terjadi kan butuh waktu. Nah, jadi kalau untuk saat ini sebenarnya menurut saya lebih ke sideways sih untuk Bitcoin. Nah, kita akan lihat secara teknikalnya sekarang. Oh, ini saya lagi buka grafik Ethereum Bitcoin. Nah, kita bahas ini dulu sebelum kita bahas harga Bitcoin dan harga Ethereum ya secara teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research teman-teman, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Nah, kenapa Ethereum? Karena kalau teman-teman lihat secara weekly, itu pun udah di bawah di area support saat ini. Nih, kalau kita tarik garis, ini tuh area support yang cukup krusial lah. Ini udah balik ke harga 2021 nih, level 2021 sebelum dia mengalami kenaikan tinggi. Ethereum Bitcoin grafik itu memang mengalami penurunan gitu saat ini, tapi udah disupport. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman bingung Ethereum Bitcoin itu apa ya. Ethereum Bitcoin adalah grafik yang mengukur antara performa Ethereum dengan performa Bitcoin. Jadi kalau misalnya grafik yang mengalami penurunan, artinya Bitcoin ini lebih bagus secara performa dibandingkan Ethereum. Dan sebaliknya, kalau misalnya Ethereum mulai mengalami kenaikan ETH BTC-nya, artinya Ethereum performanya lebih bagus dibandingkan Bitcoin. Contoh, misalnya Ethereum naik 5%, Bitcoinnya cuma naik 2% gitu. Nih, misalnya kalau misalnya ETH plus 5% gitu ya, lalu Bitcoin plus 2%, ya kayak seperti ini. Ini artinya kan Ethereum lebih bagus secara performa based on percentage aja gitu ya. Hal ini yang bisa membuat Ethereum Bitcoin mengalami kenaikan kembali gitu. Ini contohnya aja. Nah, sekarang kita bahas mengenai Bitcoin, baru nanti kita bahas secara teknikalnya Ethereum. Bitcoin, kita lihat di time frame 4 jam. Nah, ini sebenarnya sesuai sih. Ini saya sempat share di exclusive community ya di Laba Lab teman-teman. Kalau kalian yang mau join, feel free to join. Kita lagi open register juga by the way. Nanti saya taruh linknya aja di deskripsi. Tapi ini saya biasanya share outlook itu di Laba Lab lebih sering ya. Ini salah satunya. Istilahnya kemarin kan market naik nih, all time high ke bawah. Lalu ada liquidity sweep di sini. Yang tadi saya bilang ini clean jadinya di bawah sini gitu ya. Tapi kelihatan habis liquidity sweep ini langsung mengalami kenaikan dan persis di area trendline ini. Di sini kayak retest lah istilahnya. Nah, makanya saya sempat bahas, oh ini kemungkinan bisa naik dulu nih, dan akhirnya dia mengalami kenaikan. Dan saat ini lebih ke arah sideways, lagi penurunan, tapi ya kemungkinan akan sideways aja di area ini, apalagi sekarang weekend. Kalau menurut saya mungkin dia akan main di area 98, 99, 98, 99, mungkin 100 gitu ya sepanjang weekend ini. Belum terlalu ada big move sepertinya, karena kemarin udah big move di sini, big move di sini. I think ini udah harusnya waktu rest dulu gitu ya, baru nanti next week mulai lagi gitu. Ini overall untuk Bitcoin not much sih, karena udah hit juga area all time high-nya juga 104.000. Saya rasa ya tunggu position building up juga di sininya. Nah, tapi kalau untuk Ethereum, nah kalau kita lihat untuk Ethereum, kita lihat secara time frame daily mungkin. Nah, ini saya udah bahas juga. Nah, ini grafik Ethereum saya. Kemarin lihat, oh ini Ethereum bagus nih untuk diakumulasi. Ini saya juga share di Laba Lab. Possible di area 2400. Kalau udah beli nih, udah naik sekitar 70%-an. 66% gitu ya. Hit area liquidity di atas ini. Dan memang saya nggak expect sih sebenarnya ya, bahwa Ethereum mengalami kenaikan signifikannya cepet banget gitu ya. Karena ini kita lihat, dia konsolidasinya lama. Tiba-tiba boom, breakout-nya langsung naik 40%. Lalu saat ini sebenarnya cukup clean sih untuk kenaikannya, dan bahkan tembus area $4.000 kemarin. Ya kalau teman-teman yang belum ada Ethereum, mungkin saran saya kalau misalnya mau beli Ethereum ya mungkin di area blue box di area ini, which is ini sekitar area
39 sampai 37. Ya, ini area untuk buy more Ethereum gitu ya. Untuk saat ini. Mungkin di sini, misalnya di sini. Nah, ini tunggu dia retrace juga ke exponential moving average 20-nya. Saya rasa ini possible sih. Nah, pas di sini ini beli udah oke juga di area ini. Gitu. Dan ini untuk Ethereum sih. Target Ethereum pun menurut saya masih cukup tinggi juga. At least mungkin ya awal tahun depan mungkin udah akan nyentuh 5.000 sih. 5.000 sendiri itu udah all time high. Berarti udah kenaikan sekitar 26%-an lagi, 27%. Jadi bisa perhatikan di hal itu. Mungkin ini aja ya, kita update udah cukup lengkap. Kenapa Ethereum itu akan cukup menarik juga dan ekosistemnya mungkin akan outperform. Ya, jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa tuh share videonya juga teman-teman. Jangan lupa untuk download Binance. Dan ya, kalau misalnya kalian mau join Laba Lab juga feel free untuk join Laba Lab. And yeah, see you all in the next video. Bye-bye.